Selamat siang para pendengar Radio Sergai FM dimanapun berada. Ya, senang sekali saya Budi hadir di siang hari ini menjelang sore ya, jauh lagi sorenya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian kita lagi kehadiran tamu spesial ya. Ini dari kantor pajak KPP Tebing Tinggi ya. Tema kita hari ini adalah PPS ya. PPS itu pelajaran atau apa kita belum tahu nih ya. Abang ada di sini yang nanti jelaskan ini. Bapak Ibu sekalian para pendengar kita, ini hari ini kita sudah kehadiran di Bang Hasan ya, Bang Hasan Basri Harahap. Ini pegawai pajak KPP Tebing Tinggi. Horas Bang. Horas Bang. Oh belum pun naik kan rumah ya Bang, lupa aku. Horas Bang, Horas. Ganteng kali Abang ini. Abang gue juga ganteng. Masa Abang kalah juga nih bener ya. Abang hari ini juga abang ada kawannya ini Bang Robin. Halo, selamat siang. Halo abang, aduh abang ternyata bukan ganteng saja, suara bagus ya. Woi, Kenapa nggak jadi penyanyi lu Bang? enggak lolos Bang. Nggak lolos, aduh hancur kita. Itu yang Ada berbahaya. sanksinya itu Bapak, nanti dijelaskan. Oke ya. Jadi apa sih sebenarnya untuk tujuannya PPS ini Bang? Pengungkapan pajak ya. Nah, saya program ngapain sukarela, monggo Bang. Saya bantu jawab Bang Budi ya Bang Basri ya, Bang Hasan ya. Iya, Bang. Jadi sebenarnya tujuannya itu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum serta kemanfaatannya. Oh. Kayak gitu. Berarti lebih tepatnya ke pengungkapan sukarela. Sukarela. Bagi wajib pajak yang mungkin belum melaporkan hartanya di SPT tahunan di tahun-tahun berjalan. Ya. Jadi memang data-data ini online ya, jangan sampai kita ketahuan menyembunyikan harta ya. Betul. Apalagi harta orang itu bahaya itu Bang. Harta sendiri masih lumayan bisa bayar pajak doang ya. Harta orang gimana ini ya? Itu dia. Dari dua kondisi tadi, bagaimana sih peraturan dan sanksi yang diberikan yang belum mengikuti program PPS ini Bang? Nah, terkait yang sama Bang Robin tadi Bang. Ya. Nah, jadi kan ada dua kondisi saat itu ya. Ya. Untuk kondisi pertama itu serta teks amnesti orang pribadi atau badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat pernyataan harta waktu teks amnesti kemarin gitu katanya. Dari temukan oleh DJP akan dianggap sebagai penghasilan Bang. Seperti itu. Nah, kalau misalnya terkait itu dia tarifnya beda lagi Bang. Gitu. Dan nilai BPH final sebesar 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Dan harta tambahan tersebut sesuai dengan PP 36 tahun 2017 ditambahi sanksi 12% gitu Bang. Itu untuk kondisi pertama untuk peserta teks amnestinya. Sementara kalau untuk kondisi kedua itu wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Yes. Sesuai ketentuan akan dikenai PP sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi gitu Bang. Oh begitu rupanya pada pendengar ya. Jadi yang pastinya ada sanksi-sanksi ya. Ada yang 25%, ada yang 30%. Itu kalau uangnya hartanya 1 miliar berarti 30% itu Ya, juta ya. Itu yang harus dibayar ya. Cuma keringetan itu perasaan. Tambah sanksi juga Bang. Hah? Tambah sanksi Tambah juga lagi. 200%. Ya bagus dijual kan itu. Atau cuma tambah kali ya. PPS ini lah Bang yang bantu wajib pajak untuk dapat memanfaatkan ya fasilitas ini gitu dari Oh pemerintah. gitu. Jadi ada fasilitasnya yang tidak membesarkan itu ya. Tarifnya ya. Waduh, kalau kondisi latar belakang tadi yang disebutkan itu sama Bang Robin ya, bagaimana skema atau kebijakan yang ada pada PPS ini? Ya, skemanya itu seperti apa sih? Mungkin ya kalau skema itu saya nih wajib pajak nih, bagaimana sih saya berkunjung ke sana untuk ya saya mau ungkapkan beginilah, mungkin seperti itu ya. Iya. Monggo silakan. Nah, begitu Bang Budi. Jadi kan tadi kan ada dua kondisi tuh. Ya. Nanti pun kebijakannya ada dua, Bang. Nah, jadi untuk yang pertama kebijakannya itu ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Jadi badan juga bisa nih peserta TA, teks amnesty yang tadi.
Nah itu misalkan mereka ikut nih dulu ya kan TA. Nah untuk kebijakan 1 itu skemanya untuk para peserta itu, baik orang pribadi ataupun badan gitu. Tapi kalau untuk kebijakan 2 itu ditujukan bagi seluruh wajib pajak orang pribadi saja. Yang tidak ikut TA. Dan untuk hartanya bang, itu kalau untuk kebijakan 1 hartanya itu per 31 Desember 2015. Iya. Kalau untuk yang kebijakan 2 itu dari 2016 sampai 2020. Ini Untuk harta itu kita. Betul. Jadi kalau saya ini masuk ke kebijakan 2 lah ya. Oh nggak ikut TA berarti? Nggak ikut TA. Iya. Karena waktu TA itu nggak ada hartanya emang. Iya. Jadi apa yang diungkapkan gitu ya? Sekarang juga nggak ada emang. Jadi kalau yang sudah ada tapi belum mengungkapkan masuk program 2. Masuk. Gitu. Betul. Sebenarnya kalau kita masuk itu mau mengungkapkan secara sukarela seperti itu sebenarnya dia ancam nggak atau diapain di kantor mana nggak sih? Enggak diancam Apa ya? karena dari namanya pun kita open gitu, sukarela katanya. Bebas. Bebas ya. Bebas. Cuman itu tadi kalau misalkan kita nggak ungkapkan lalu ketahuan kan tarifnya lumayan tuh tadi. Nah, kalau misalkan nanti diungkapkan di PPS ini, nanti tarifnya dijelasin dan itu pasti jauh lebih kecil. Waduh, Gitu. ya. Jadi kalau tadi ngomongin soal tarif nih bang, kan ada 2 kebijakan itu yang kebijakan pertama dan kedua nih, ya. Tarif penghitungannya beda-beda apa sama sih sebenarnya? Atau bisa mundur nggak sih ke kebijakan pertama gitu? Ikut TA dulu gitu. Ikut ya dulu. Silakan Bang Hasan. Nah kalau terkait tarifnya bang, tadi kan ada 2 kebijakan. Ya, Kebijakan pertama untuk setelah tax amnesty, sementara kebijakan kedua kan untuk orang pribadi itu Ya. yang mengungkapkan hartanya di tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Nah untuk kebijakan 1 itu bang, tarifnya 11% untuk kita mengungkapkan harta di luar negeri, seperti itu. Nah lalu 8% untuk harta luar negeri yang dipindahkan ke wilayah negara Indonesia gitu bang ya. Dan pengungkapan harta dalam negeri. Lalu 6% untuk harta luar negeri dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara gitu bang. Nah itu untuk yang kebijakan 1 serta tax amnesty. Sementara untuk kebijakan 2 sendiri tarifnya 18% untuk harta deklarasi luar negeri, lalu 14% untuk harta luar negeri yang dipindahkan ke dalam negeri serta pengungkapan harta dalam negeri. Lalu 12% untuk harta luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara. Jadi kalau misalnya Bang Budi ada harta luar negeri nih, ya kan, yang mau diungkapkan saja, nah itu kalau misalnya Bang Budi di kebijakan 2, itu dikenakan tarif 18%. Nah sementara kalau misalnya Bang Budi punya harta di Malaysia atau di Singapura, Abang pindahkan ke dalam negeri, itu dikenakan tarif 14%. Sementara kalau misalnya Bang Budi punya harta luar negeri atau harta dalam negeri yang dipindahkan ke dalam negeri lalu diinvestasikan ke surat berharga negara, itu tarifnya sebesar 12%. Itu untuk kebijakan kedua nih. Karena kan Bang Budi kan sebelumnya belum ikut tax amnesty ya? Belum. Nah, gitu. Kebijakan 2 berarti ya. Iya. Jadi kalau punya harta di Malaysia lah, ya kan, saya punya rumah di Malaysia atau harta segala macam Iya. dalam bentuk nilai 1 sampai 2 M. Apakah itu kena juga sebenarnya dalam saya ingin bertanya apakah ada tarif angka minimal atau batas-batas dari uang itu sih sebenarnya. Sejauh ini di peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 itu Bang Budi ya, itu belum ditentukan sih Bang. Nah tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita punya harta terkait tadi juga kan ya EIOI kan ya dan ILAP itu kan ya, kita semua punya data nih terkait wajib pajak yang memiliki harta di dalam ataupun luar negeri. Ya. Alangkah baiknya berapapun nominalnya itu diungkapkan saja Bang. Oh gitu. Iya. Iya. Abang ada nggak sih di luar? Oh rumah nggak ada Bang. Belum ada ya. Di sini kita belum ada. Jadi Masih ngumpulin. berarti sama kita ini dah. Untuk mencoba. Aduh, sebenarnya kalau ini kan mudah-mudahan yang pemilik-pemilik harta ini lagi mendengarkan yang lagi bingung-bingung ya. Iya. Ini gimana sih? Saya agak nggak bisa tidur nih, ya kan? Karena saya merondokkan harta-harta saya nih kan nggak diungkapkan ya, kalau ketahuan kan bahaya gitu ya. Sebenarnya program ini PPS ini di tahun ini sampai berapa lama sih? Apakah sudah jalan atau belum sih sebenarnya? Iya Bang Budi dan para pendengar, jadi kalau program pengungkapan sukarela itu sebenarnya udah berjalan dari 1 Januari 2022. Saja dari awal tahun udah berjalan nih sampai 30 Juni 2022 atau kurang lebih 10 hari ya atau seminggu lah. Seminggu lagi lah habisnya.
Makanya kalau untuk para pendengar, segeralah dimanfaatkan program pengungkapan sukarela ini gitu. Oke, jadi yang punya harta di luar maupun di dalam negeri, ya monggo lah itu dilaporkan ya. Karena sedikit lagi ya, waktu tinggal berapa hari lagi ya? Sekarang tanggal 21. 10 hari lagi nih ya. Gitu dia. Kalau tadi kan sebenarnya banyak juga sih manfaat-manfaat yang bisa diterima oleh wajib pajak yang mengikuti PPS ini ya Bang ya. Nah, selain yang sudah disebutkan ada lagi nggak sih sebenarnya manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh wajib pajak yang mengikuti program PPS ini Bang? Banyak Bang manfaatnya Bang, terutama yang untuk kebijakan satu ya, serta tax amnesty. Nah, bila menggunakan atau mengikuti program pengungkapan sukarela ini, maka tidak dikenai sanksi pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty yang 200% tadi Bang. Nah, jadi kalau misalnya mereka ikutin PPS ini, tidak akan dikenakan 200% tadi. Gitu. Karena kalau bayar 200% nih habis dah. Iya Bang. Ini jadi minus kali. Bagus dijual. Lalu Bang, ada juga Bang, adanya perlindungan data, di mana data atau informasi yang bersumber dari SPPH atau surat pernyataan harta itu kan Bang ya, dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pasangan PPS ini tidak dapat diajukan atau dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, atau menentukan pidana terhadap wajib pajak. Jadi tidak ada penyidikan atau penyelidikan terkait hal tersebut lagi gitu. Lalu untuk yang kebijakan 2 sendiri Bang, yang ini ya, program ini ya. Iya, jadi kebijakan ini kan untuk wajib pajak yang melaporkan hartanya di SPT 2016 sampai dengan 2020 tuh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Ini memang dia belum laporan tahunan atau memang sudah laporan tahunan atau bohong? Nah, sudah lapor mungkin Bang, cuma lupa Oh, isi lupa. apa yang kita di Silap dia Iya, ya. silap dia, silap. Nah, jadi kalau misalnya mereka lupa kan Bang ya. Nah, itu tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun pajak tersebut 2015 sampai dengan 2020 karena mereka ikutin program ini gitu kan ya. Lalu juga sama Bang, ada juga perlindungan data. Jadi mereka tidak bisa dijadikan berdasar untuk pendidikan, pendidikan gitu Bang, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nanti akan dapat namanya surat keterangan Bang. Oh, surat keterangan. Iya, surat keterangan yang membuktikan bahwasanya mereka sudah ikut PPS gitu Bang. Oh iya, saya paling surat keterangan tidak mampu. Gimana Bang? Dari rumah. Aku surat keterangan tidak punya harta ya. Tidak punya. Sama lah saya juga. Nihil katanya. Oke, para pendengar Radio Surga FM, udah 30 menit ini kita ngobrol-ngobrol ya di siang hari ini. Asik juga dengan kantor pajak ya, ternyata tidak nakut-nakutin ya, tidak bikin takut sebenarnya kantor pajak ini, hanya saja hartanya itu yang bikin takut sebenarnya. Nanti kita kembali lagi buat para pendengar yang ingin bertanya tentang pajak, monggo silahkan ya, mumpung lagi ada di sini ya. Jadi yang pastinya kalau saya sih kalau ke kantor pajak Kuning Timur itu terasa sunyi gitu ya, adem ya kan, sunyi, senyap, adem, maksudnya bukan nggak ramai tapi memang suasananya itu lebih tenang gitu ya, nggak bayar di situ memang kan gitu ya, bayarnya di loket lain ya kan gitu ya. Beda di kantor pos atau bank. Jadi memang nggak ada keributan soal duit di situ, paling berkas aja. Kita nanti kembali lagi ya. Nanti yang mau tanya bisa di line telepon 082168813883. Ada Mark 2 Holong kita hadirkan di siang hari ini. Kita masih mau ngobrol dengan Bang Putra ini dari kantor pajak ya. Kita mau bertanya-tanya dulu nih terkait dengan BPS. Jadi ada memang masyarakat yang dia sudah lama tidak melaporkan namanya SPT tahunan ya. SPT tahunan sudah lama tidak melaporkan ya, dari dulu ya nggak punya atas, sekarang sudah berlimpah ruah ya kan. Jadi itu bagaimana juga sih sebenarnya, dan inilah program PPS ini yang mewakili supaya kita tidak terkena sanksi sampai 200%. Bayangkan jadi jatuh miskin lagi ya, ini 200% hilang semua ya. Ya, ini kita ke Bang Putra. Ini Bang Putra ini lain lagi dengan Bang Berry tadi, dengan Bang Robin tadi ya.
Jadi kalau kita ke kantor pajak pasti jumpa lah, ada Bang Robin, Bang Putra, ada juga Bang Bahri pasti ketemu. Betul. Keliling-keliling ke situ pasti ketemu. Ini tadi ngomongin soal sudah melakukan laporan pajak tahunan, laporan melakukan website ya. Betul. Website itu seperti itu. Jadi jika wajib pajak ini melakukan kesalahan dalam pengisian SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta ya. Ini yang di setiap tahunnya beda apa enggak sih sebenarnya dengan SPP tahunan? Oh iya. Beda itu dengan SPPH. Jadi kalau dia SPT tahunan kan kewajiban setiap wajib pajak nih Bang, setiap tahunnya wajib melaporkan SPT tahunan. Nah kalau SPPH ini khusus dia saat PPS ini aja. PPS ini. Nah cara mengungkapkan hartanya melalui SPPH tadi seperti itu. Nah gitu. Jadi kalau dia entah silap nih kurang gitu, saya kurang, ada yang kurang diungkapkan, namun sudah diterbitkan SKET ya. Apakah bisa mengajukan SPPH lagi gitu ya? Iya. Atau diem aja lah nggak apa-apa gitu ya? Atau gimana sih caranya Bang? Jadi memang kalau misalkan wajib pajak sudah menerima SKET tadi, surat keterangan, itu bukti bahwasannya kita sudah ikut PPS. Oh, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kelupaan nih, misalnya Bang Budi udah ikut PPS, ada lagi nih harta yang belum diungkapkan rupanya, tapi udah dapet nih SKET-nya gitu. Nah itu boleh Bang, selama masih dalam jangka waktu sampai dengan 30 Juni 2022, itu seluruh peserta PPS yang sudah mendapatkan SKET itu bisa mengajukan pembetulan namanya. Pembetulan SPPH. Ya. Nanti akan menerima SKET lagi. SKET pembetulan seperti itu. Berarti perubahan data lah ya? Iya, perubahan. Tapi di situ bacaannya pembetulan ya? Pembetulan SPPH seperti itu Bang. Jadi kalau ada yang salah hitung atau kurang ungkap hartanya, salah tulis segala macam itu boleh. Biasanya kalau soal harta ini lebih detail ya. Iya. Kecil-kecil pun ditulis ya. Nggak mungkin ada yang silap ya. Iya. Tapi kalau hartanya udah miliaran, triliunan pasti enggak sih, silap juga kadang ya. Aduh, saya kadang tinggalan duit 5.000 di kereta ingat saya. Nah. Yang kecil-kecilnya. Jika terdapat kesalahan dalam pengungkapan harta, bisakah MWW mencabut permohonan PPS-nya? Nah, jadi memang selain wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan dan tidak dibatasi pembetulannya, nah wajib pajak itu juga berhak untuk mencabut SPPH-nya. Jadi misalnya sudah terlanjur nih, rupanya terdapat kesalahan nih, tadinya harusnya nih nggak kena gitu. Nah itu bisa melakukan pencabutan SPPH tadi. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan mengisi pembetulan lagi. Ya, berikutnya tuh Bang, pembetulan lagi tapi diisi semua nilainya 0 gitu. Nah, itulah dia untuk mencabut SPP. Itu ya. Kalau nanti Bang udah dicabut nih kan, biasa kalau dicabut sakit. Jadi apakah ada sanksi nih? Cabut, pasang, cabut, cucuk. Ada sanksi nggak sebenarnya? Iya Bang, jadi memang namanya mencabut SPPH itu pasti ada konsekuensinya. Oh, ada konsekuensinya. Penyeteran lah. Iya. Jadi memang konsekuensinya itu Bang, yang pertama, jadi surat-surat keterangan yang sudah terbit sebelumnya untuk SPPH yang sudah dilaporkan sebelumnya itu batal demi hukum. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, surat keterangan itu pada saat mencabut SPPH tersebut itu merupakan bukti pencabutan SPPH. Nah, otomatis wajib pajak itu dianggap tidak ikut PPS. Nah, kalau sudah mencabut dia tidak ikut PPS. Gitu. Nah, dia nggak ikut. Nah, kalau dia tidak ikut, otomatis tidak dapat menerima manfaat dari program PPS ini. Baik potongan tadi. Iya, baik kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Iya. Setelah itu adalah gimana? Dia tidak dapat lagi menyampaikan SPPH. Lah, ya, nggak bisa kebetulan lagi nih kalau udah mencabut, gitu. Iya. Bahaya juga nih. Nggak bisa dicabut sembarangan nih. Nggak bisa, sekali aja. Sekali aja dicabut. Iya. Aduh, kalau minta juga nggak bisa. Nggak bisa. Kalau terkait
Iya, betul ya tadi ya. Kalau ini terkait dengan tarif PPS ini yang tadi 30% gitu. Iya. Bagaimana sih cara menghitung PPS baik untuk kebijakan 1 dan kebijakan 2? Iya. Gimana sih cara ngitungnya? Jadi tadi kan sudah dijelaskan tuh oleh rekan saya. Jadi kalau ngitung tarif itu kan tadi ada bermacam-macam banget, kebijakan 1, kebijakan 2 gitu ya. Nah, ngitung tarif dan harta itu gimana gitu ya? Nah, ngitungnya itu adalah tarif tadi ya, yang ketiga tadi itu dikali dengan nilai harta bersihnya seperti itu. Nah, harta bersih. Iya, harta bersih itu khusus untuk kebijakan 1 itu dihitungnya dengan cara harta dikurangi dengan utang. Nah, utang ini sendiri itu harus sesuai dengan undang-undang tax amnesty untuk yang kebijakan 1 tadi ya. Nah, peserta tax amnesty gitu. Nah, sesuai undang-undang tax amnesty itu dia utang yang diakui itu maksimal 50% dia untuk orang pribadi, kemudian 75% dia untuk badan, seperti itu pengakuan utangnya. Nah, sedangkan untuk yang kebijakan 2 sendiri itu harta bersihnya dihitung dengan harta dikurangi dengan pokok utang dari harta tersebut, gitu aja. Agak berbeda memang kebijakan 1 dan 2 gitu. Nanti kalau mau hitung saya cuci dulu di mobil. Bersih ya Bang? Ya bersih ya. Bersih. Nah, bagaimana sih cara pedoman dalam penggunaan nilai harta ini dicantumkan dalam SPPH? Iya. Jadi pedoman nilai harta kan tadi harta bersih dikurangi dengan utang ya Bang. Nah, harta ini sendiri untuk yang ikut tax amnesty yang kebijakan 1 dia ada pedomannya Bang, khusus ya. Jadi kalau dia misalnya nilai nominal uang atau kas setara kas itu dipakai adalah nilai nominal. Nah, kalau dia berupa tanah dan atau bangunan ya seperti rumah seperti itu, dia patokannya adalah NJOP. Nah, kalau dia kendaraan bermotor, maka patokannya adalah NJKB. Nah, khusus untuk emas dan perak hartanya itu nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam atau Aneka Tambang. Gitu. Nah, kalau dia berupa saham atau waran ya yang diperjualbelikan dalam PT Bursa Efek Indonesia itu nilai yang dipublikasikan oleh PT BI. Nah, kalau dia bersifat efek yang bersifat utang dan atau suku ya yang diterbitkan oleh perusahaan itu nilai yang diterbitkan atau yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia seperti itu. Nah, NJOP nilai pokok wajib pajak. Iya. Itu NJOP itu dari rumah ya? Iya, tanah bangunan. Nilai pajaknya mungkin persennya itu ya? Iya, nanti kan kalau misalnya kita dapat, biasanya tiap tahun ada tuh untuk PBB ya Bang ya. Ya. Nah, di SPPT itu ada tuh kata-katanya NJOP, tanah bangunan. Nah, itulah yang dipakai sebagai dasar. Nah, itu. Aduh, yang Iya. mana ini yang mau dihitung? Itu khusus kebijakan 1 Bang. Kebijakan 1. Nah, kalau kebijakan 2 beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Banyak yang kebijakannya. Tergantung pilih yang 1 atau yang 2 gitu ya. Nah, kalau kebijakan 2, dia hanya 2 di patokannya. Dia nilai nominal untuk kas dan setara kasnya, ataupun dia untuk selain kas atau setara kas, dia harga perolehan atau harga belinya. Nah, untuk kebijakan 2 seperti itu. Nah, bila tidak diketahui itu wajib pajak boleh menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak sendiri. Dipersilakan untuk menilai sendiri. Ya, apa namanya itu ya, AMSMC ya, AMSMC pula. Bagaimana cara pembayaran PPh final di PPS ini? Ya, cara bayarnya ya seperti tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, kita ini kan melaporkannya secara online ya Bang ya. Ya. Semua secara online, tidak ada lagi berkas-berkas. Jadi untuk pembayarannya juga dilakukan bisa dibuat secara online. Gitu. Caranya gimana? Caranya dengan membuat kode billing, gitu Bang. Langsung melalui menu PPS di DJP online itu ya. Dengan setelah mengisi e-form tadi di SPPH ya secara lengkap, kemudian nanti ada tuh tombol pembayaran tuh Bang. Di situ. Iya, di situ bisa buat kode billing dia Bang. Kode billing itulah nanti yang dipakai untuk pembayaran PPh finalnya. Seperti itu. Jadi kan tadi dijelaskan memang kalau harta kita di luar negeri nih, di luar negeri kita ungkapkan dengan sukarela, ada loh ini apa ya, perusahaan saya, hotel saya di Malaysia. Oke. Diungkapkan saja gitu kan. Iya. Itu pasti kena
pajaknya tadi 30 apa 18 ya? 18 ya. Tergantung bang dialihkan nggak dia ke Indonesia Ya, atau itu investasi. kan pengalaman sukarela. Terus itu saya mau ambil nih, males lah usaha di sana, saya ambil nih. Terus itu kena juga pajak. Itu ya? Ya, nanti kalau ketika dia diungkapkan, kalau dia dialihkan, tarifnya pakai tarif yang sama tadi. Kalau dia tidak dialihkan ke wilayah KRI, pakai tarif yang tertinggi tadi dari 3. Ada 18% ya untuk kebijakan 2 atau yang 11% untuk kebijakan 1. Gitu. Dan kalau kita investasikan nih, saya mau buka lah kolam renang, gitu ya kan, itu persennya lebih sedikit ya. Paling rendah ya, khusus untuk investasi. Gitu. Oke, terkait investasi tadi dan apa namanya yang telah disebutkan, apakah ketentuan mengenai batas waktunya ada nggak sih sebenarnya? Ada bang. Jadi khusus untuk repatriasi atau pengalihan dari luar negeri ke dalam negeri itu dilakukan paling lambat 30 September 2022. 30 September Iya. 2022. Cara pengalihannya melalui bank. Dan masa holding periodnya sendiri itu 5 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan tadi. Itu tidak boleh dialihkan ke luar wilayah KRI. Seperti itu bang. Oke. Khusus untuk investasi itu dilakukan paling lambat 30 September 2023. Ya, cara investasinya tadi sudah disebutkan bang, melalui penyertaan modal atau pendirian usaha baru di industri hilirisasi ataupun energi terbarukan seperti itu. Oke. Atau melalui surat berharga negara. Siap. Ini terkait juga tadi sudah kita tarik nih uang kita dan kita investasikan. Kita kan sebagai pengguna atau peserta PPS ini, apakah kita kena wajib lapor juga gitu? Iya. Ini kita sudah gunakan loh. Ini hasilnya begini loh. Apakah ada wajib begitu nggak sih? Iya, setelah kita melakukan repatriasi ataupun investasi, itu nanti para wajib pajak wajib menyampaikan namanya laporan realisasi bang setiap tahun. Hatinya kaya bang. Ada yang mau ditanya bang? Ada sedikit ya, tapi berat rasanya. Oh misalnya ya oke. 5 miliar. Oh gitu. Kalau itu pengertian teks amnesti. Oke. Itu aja ya. Abang mau di amnesti. Oh abang sering amnesia kata. Begitulah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini rumah tangga Enjang nih. Kalau punya 5 miliar, terus masuk dengan PPS, kenapa apa sih bang? Iya, jadi sebenarnya kita harus teliti dulu nih bang hartanya. Apakah harta yang 5 miliar tadi sudah dilaporkan dalam SPT tahunan tahun pajak 2016 sampai 2020? Nah, jika memang sudah dilaporkan dalam SPT, itu tidak boleh PPS. Oh gitu. enggak. Berarti sudah dilaporkan, aman nih. Berarti udah jujur. Aman, jujur. Itu. Iya. Kalau belum dilaporkan, Kalau belum, SPT tahunannya nihil iya, aja gitu ya. Oke. Kalau memang belum dilaporkan, kita lihat lagi kapan awal perolehannya. Jika memang sebelumnya tidak ikut tax amnesty ya, berarti tidak bisa ikut kebijakan 1, berarti bisa ikutnya kebijakan 2. Gitu. Nah, diperolehnya antara rentang waktu 2016 sampai dengan 2020, maka bisa ikut PPS. Oh, PPS. Tarifnya tergantung nih harta posisinya di mana nih, di luar negeri atau dalam negeri tadi bang? Di dalam. Oh dalam negeri bang. Nah. Agak bingung juga dia mengeluarkannya soalnya. Iya. Kalau memang di dalam negeri dan tidak akan diinvestasikan, dia tarifnya ya tarif tengah tadi bang, 14%. 14%. Coba dikali 5M. Lumayan ya. 14%-nya. Lumayan bisa satu mobil tuh ya. Satu mobil ya. Gitu ya. Kalau 10%-nya 5M, 500 juta. 500 juta. Juga ya. Lumayan. Lumayan loh bang. Lumayan. Bang siapa tadi? Bang Iman. Bagus kita bagi-bagi. Jadi kalau dia udah lapor SPT aman bang.
Oh, Nah, dia lapor masukkan dalam SPT-nya. Dia kalau dia lapor SPT berarti dia kena pajak tahunannya itu ya bayarnya ya. Ya, yang penting hartanya dimasukkan di kolom harta dalam SPT. Oh. Nah, ada kolom harta nanti di lampiran 4 ya. Nah, masukkanlah semua harta kita di situ, makanya perlu sejujur-jujurnya lah bagi penerima situ. Kalau sudah tadi tahu bayarnya kemana tadi katanya? Oh, bayar yang tadi Bang. Ya. Ya, tadi secara online tadi Bang. Secara- Ya, kita masukkan tadi input di DJP online. Nanti di situ ada menu pembayaran. Kita buat kode billing. Kode billing itu yang kita bawa ke kantor pos atau ke bank atau ke ATM gitu. Bisa dibayar di mana? Gitu ya. Hmm. Kalau tadi pertanyaan kedua tax amnesty itu apa ya katanya? Ya, tax amnesty ini sebenarnya program terdahulu ya Bang. Beda dengan PPS namanya ya. Tax amnesty kan program pengampunan pajak lah istilahnya dulu di tahun 2016 itu. Ya, 2016 kemarin, yaitu harta-harta yang belum diungkap tahun 2015 ke bawah itu bisa diungkap dalam tax amnesty kemarin. Nah ini kelanjutannya. Jadi Oh. harta-harta yang belum diungkapkan dalam tax amnesty kemarin, kelupaan lah misalnya nih. Udah ikut nih kemarin tax amnesty tapi ada yang lupa. Nah bisa ikut PPS ini Bang. Oke. Sip ya. Jadi buruan nih dimanfaatkan program PPS ini ya bagi masyarakat yang memiliki harta tapi kelupaan Iya. mencantumkan hartanya yang 200 miliar itu ya. Yang nggak dibagi-bagikan ya. Nggak dibagi-bagi. Siapa yang mau bagi-bagikan? Aduh kalau Monik punya harta 200 miliar ya baik. Belanja pasti. Bingung dia. Iya. Akhirnya para pendengar Radio Sergei FM ya. Karena waktu kita masih ada 1 jam lagi di Batak dengan Sultan, nanti kita kembali lagi. Tapi yang pastinya terima kasih buat Bang Basri, Hasan Basri. Ada juga Bang Putra, ada juga Bang Robin ya. Ada juga Kak Novita ya, Kak Novita. Halo Novita yang cantik. Terima kasih sudah hadir di Radio Sergei FM. Mudah-mudahan tidak kapok ya Bang ya. Iya. Enggak lah, enggak kapok ya. Tadi katanya Bang ini pertama masuk loh baru dengan apa namanya grogi gitu ya. Tapi enggak lah ya. Jadi yang pastinya mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti. Mungkin terkait yang lain pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang masih bingung nih terkait pajak gitu ya. Kalau mau informasinya yang pasti dan jelas itu sebenarnya jangan tanya-tanya dengar-dengar dari orang, tapi langsung saja Bang datang ke kantor pajak. Nah, jumpai kita bagian helpdesk atau informasi di sana. Nah, itu kita akan jelaskan ya bagaimana sih sebenarnya penghitungan yang benar. Jadi nggak merasa kita Nah, dirugikan di masalah itu ya. Terima kasih Bang Basri, Bang Putra, Bang Iya. Robin dan Kak Novita sudah hadir di Radio Sergei FM. Terima kasih juga tadi Bang Anto Sate, Bang Iman, Mata Ganjang dan juga Bang Andre Tobing ya. Kalau butuh informasi lebih jelas bisa datang langsung ke kantor pajaknya ya. Yang pastinya semua sudah punya aturan perundang-undangannya. Iya. Jadi tidak merasa dirugikan sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan Bang Andre Tobing tadi paham lah ya. Jadi kita break lagu dulu, nanti kita kembali lagi di acara Batak Song dengan Sahuta bersama saya dan ada si Anju mau kita hadirkan